Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata kuliah Supply Chain Management. Nah, kali ini kita akan membahas pada pokok bahasan yang ketiga berkaitan dengan topik pendorong rantai pasokan. Apa aja yang akan kita pelajari di pendorong rantai pasokan? Ya, jadi sebagian besar atau seluruhnya yang berkaitan dengan pokok bahasan ini ya, kita hanya akan membahas pendorong rantai pasokan aja. Ya, tapi sebelumnya akan kita lihat pendahuluannya berkaitan dengan pendorong rantai pasokan, berkaitan dengan tindakan kinerja keuangan nantinya ya pastinya. Jadi intinya di pokok bahasan ini bahwa kinerja rantai pasokan yang baik atau untuk bisa menghasilkan kinerja rantai pasokan yang efektif ya dan efisien, maka ada 6 pemicu yang bisa mempengaruhi kinerja rantai pasokan ya. Jadi pemicunya itu adalah berkaitan dengan fasilitas ya, persediaan dan kemudian transportasi, di mana ketiganya ini merupakan 3 penggerak logistik ya, berkaitan dengan memanage logistik ya. Kemudian 3 penggerak lintas fungsional yang berkaitan dengan informasi, sumber atau sourcing, dan kemudian harga. Nah, pada dasarnya supply chain drivers ini atau pemicu rantai pasokan ini adalah menghubungkan ukuran keuangan utama dari kinerja perusahaan ya dengan kinerja rantai pasokan. Jadi pemicu ini kan untuk bisa membuat kinerja rantai pasokan menjadi efektif dan efisien. Tapi kinerja yang efektif dan efisien ini harus bisa selaras ya dengan kinerja keuangan perusahaan. Ya, jadi bagaimana kemampuan perusahaan itu ya sehingga nantinya keputusan-keputusan berkaitan dengan pemicu rantai pasokan ini bisa disesuaikan dengan kinerja dari keuangan suatu perusahaan. Nah, makanya nanti akan kita bisa lihat bahwa pemicu dari rantai pasokan ini pastinya akan disesuaikan dengan keunggulan bersaing dari suatu perusahaan. Oke. Driver atau pemicu rantai pasokan ini digunakan dalam desain, perencanaan, data operasi dan operasi rantai pasokan. Ya, jadi ketika kita memutuskan mengenai fasilitas, persediaan, transportasi, informasi, maupun sumber atau sourcing dan harga, nah ini adalah ketika memutuskan itu berarti nantinya akan berkaitan dengan suatu desain rantai pasokan yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan. Ya, apakah itu nanti akan berkaitan juga dengan desain jaringan ya maupun berkaitan dengan distribusi dan kemudian apa yang dikerjakan oleh suatu perusahaan atau operational ya dalam hal menciptakan barang dan jasa itu nanti akan terkait ke sana pastinya. Jadi nanti yang diputuskan berkaitan dengan pemicu rantai pasokan ini pasti akan berimbas pada desain jaringan dari satu rantai pasokan maupun desain distribusi maupun operational dari suatu perusahaan di dalam menghasilkan atau menciptakan suatu produk. Ya. Nanti kita akan bisa lihat kayak gimana ya, 6 pemicu ya dari rantai pasokan itu apa-apa yang bisa diputuskan di pemicu rantai pasokan tersebut.
Oke, kita langsung pada pasokan. Nah, seperti diketahui tadi, pendorong rantai pasokan tadi berkaitan dengan fasilitas, persediaan, transportasi, informasi, sourcing, dan harga. Kalau fasilitas nanti akan berkaitan dengan lokasi ya, fasilitas. Fasilitas itu nanti akan berkaitan dengan ini, fasilitas apa itu nanti yang akan mau diputuskan atau yang akan nanti mau diimplementasikan oleh suatu perusahaan. Apakah fasilitas yang berkaitan dengan tempat operasional, tempat perakitan, ya kan? Ataukah fasilitas yang berkaitan dengan gudang, ya. Kalau gudang pun apakah berkaitan dengan gudang penyimpanan ataukah gudang sebagai tempat transit, ya, suatu produk atau barang yang dikirimkan, ya, yang kemudian harus didistribusikan lagi. Dan berikutnya nanti lebih jauh lagi adalah berkaitan dengan di mana lokasi itu nanti akan ditempatkan. Ya, nanti kita akan bicara satu persatu, ya. Nah, kalau inventory akan berkaitan dengan bahan baku, work in process atau barang jadi atau komponen-komponen barang ya yang merupakan ataupun MRO ya, barang-barang spare part yang merupakan jenis-jenis persediaan ya. Jenis-jenis persediaan ini biasanya nanti akan terkait dengan di mana dia akan disimpan. Nah, di mana dia akan disimpan pastinya akan terkait juga dengan fasilitas. Dan di mana akan disimpan juga nanti akan lebih jauh lagi berkaitan dengan berapa yang akan dia simpan. Kemudian transportasi ini akan berkaitan dengan memindahkan persediaan atau ya berkaitan persediaan pasti terkait dengan macam-macam persediaan dari satu titik ke titik yang lain. Ya, dari dalam pemindahan ini pasti nanti akan terkait juga dengan moda transportasi. Dan selain moda transportasi, nanti juga pasti akan berkaitan dengan fasilitas. Juga akan berkaitan dengan inventory, berkaitan dengan jumlah yang akan dipindahkan. Ya kan? Nah, artinya apa? Pemicu-pemicu rantai pasokan ini saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Informasi itu berkaitan dengan informasi mengenai apa yang atau aktivitas yang dijalankan dalam rantai pasokan pastinya ya, apakah itu informasi berkaitan dengan tempat atau fasilitas nanti informasi mengenai tempat fasilitas nanti pasti akan berkaitan dengan transportasi ya, kemudian inventory informasi mengenai inventory pasti akan berkaitan dengan berapa jumlah yang akan disediakan yang disimpan nantinya ya, yang disimpan tadi berkaitan dengan penyampaian suatu produk kepada suatu tempat persediaan ya, berapa jumlah yang disimpan, kapan dia harus nyampe gitu kan, dengan moda transportasi apa, nah kan berarti akan saling terkait semuanya. Kemudian ya transportasi, biaya, harga, dan pelanggan di seluruh rantai pasokan. Sourcing berkaitan dengan siapa yang akan melakukan aktivitas rantai pasokan tertentu. Jadi sumber suatu pengerjaan itu berasal dari mana, sumber pekerjaan itu akan berasal dari mana. Nah, bisa jadi sourcing itu atau pekerjaan itu atau aktivitas yang dijalankan dari suatu perusahaan itu bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di luar perusahaan. Harga berkaitan dengan berapa banyak perusahaan akan mengenakan biaya untuk barang dan jasa yang disediakan dalam suatu rantai pasokan. Jadi berkaitan dengan harga dari suatu aktivitas yang dijalankan dalam rantai pasokan yang nantinya akan berimbas juga pada price ya, pricing ya, atau harga jual, berkaitan dengan harga jual nanti suatu produk pada konsumen. Oke. Nah, ya keenam pendorong rantai pasokan dia seperti sedikit banyak saya gambarkan secara umum tadi, pasti nantinya akan mempengaruhi suatu perusahaan dalam membuat suatu jaringan distribusinya maupun membuat suatu jaringan yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan dalam rantai pasokannya. Ya. Oke. Nah, framework untuk
struktur pemicu rantai pasokan bisa digambarkan seperti ini. Di pokok bahasan sebelumnya kita sudah tahu bahwa kita perlu ada kesesuaian strategis, ya, kesesuaian strategis antara perencanaan strategis yang dilakukan di dalam suatu perusahaan dengan perencanaan strategis yang berada di area-area fungsional maupun divisi-divisi di bawah area-area fungsional. Demikian juga pada supply chain, ya. Supply chain ini berada di mana dulu sekarang? Apakah merupakan satu area fungsional dalam suatu perusahaan? Apakah merupakan satu divisi di bawah area fungsional operasional? Yang pastinya supply chain ini nantinya akan juga mempunyai perencanaan strategi sendiri, di mana perencanaan strategi berkaitan dengan supply chain, ya, jadi supply chain strategi, ya, karena di dalam perencanaan strategi pasti diputuskan mengenai strategi yang akan dipilih oleh suatu perusahaan, ya kan. Kemarin kita bicara perencanaan strategi itu ada visi, misi, strategi, implementasi, di mana dalam implementasi sudah ada perencanaan dan pengaplikasian dari atau pelaksanaan dari suatu perencanaan yang dilakukan, kemudian evaluasi, ya kan. Nah, strategi supply chain, ya, strategi supply chain itu pasti akan mendukung kompetitif strategi, ya, di dalam suatu perusahaan. Nah, kompetitif strategi di dalam supply chain, strategi di dalam supply chain sendiri, yaitu ada efisiensi dan responsiveness, ya kan. Kemarin strategi di dalam supply chain adalah itu. Nah, untuk bisa mendukung apakah artinya gini, untuk bisa mendukung pilihan apakah itu efisiensi, apakah itu responsiveness, maka pemicu-pemicu rantai pasokan ini, ya, perlu disesuaikan dengan pilihan-pilihan strategi tersebut, ya kan. Nah, ini jadi gambarannya adalah seperti ini. Jadi fasilitas, inventory, transportasi, informasi, sourcing maupun pricing atau harga yang sebagai pemicu rantai pasokan ini, pastinya keputusan mengenai 6 hal ini akan terkait atau tergantung dengan pilihan strategi pada supply chain, yaitu apakah pada efisiensi ataukah pada responsiveness, itu ya. Nah, kita mulai dengan pemicu yang pertama adalah fasilitas. Fasilitas adalah lokasi fisik aktual dalam jaringan rantai pasokan, ya kan. Berkaitan dengan fisik, ya, lokasi fisik, dia yaitu tempat di mana suatu produk itu disimpan, ya, bisa menjadi suatu fasilitas, bisa satu tempat untuk menyimpan, atau suatu tempat untuk melakukan perakitan, atau suatu tempat di mana suatu produk itu dibuat atau diciptakan, ya, bisa jadi seperti itu. Nah, bisa juga pada satu produk yang disimpan itu adalah merupakan satu gudang. Gudang itu bisa berfungsi tadi, ya, saya katakan sebagai tempat untuk menyimpan, tapi bisa juga gudang itu sebagai tempat untuk transit, ya. Nah, di manajemen operasional kita sudah mengenal istilah cross docking, di mana layout dari satu gudang yang sebagai tempat penyimpanan dan gudang sebagai tempat cross docking pasti akan berbeda. Masih ingat enggak dengan cross docking? Ya, jadi cross docking itu satu tempat atau fasilitas gudang, ya, gudang fasilitas yang merupakan gudang di mana gudang itu tidak untuk menyimpan, ya, produk, tapi hanya untuk tempat transit untuk menyalurkan suatu produk, ya, dari perusahaan-perusahaan besar, ya, yang kemudian akan dipilah, ya, di perusahaan cross docking gitu. Di gudang cross docking itu dipilah sesuai dengan permintaan yang kemudian keluarnya menjadi suatu produk-produk yang bermacam-macam dari berbagai macam perusahaan, nah, yang dibawa oleh moda transportasi yang lebih kecil pastinya dari kontainer yang awalnya dari perusahaan-perusahaan besar, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan fasilitas, ya. Ada dua jenis fasilitas utama dalam tempat produksi dan tempat penyimpanan.
Ada 2 jenis fasilitas utama dalam tempat produksi dan penyimpanan. Kemudian lokasi, kapasitas, fleksibilitas, fasilitas memiliki dampak signifikan pada kinerja rantai pasokan. Jadi nanti ketika kita memilih suatu fasilitas, pastinya akan nanti dipertimbangkan terhadap fasilitas itu berada di lokasi di mana, dan fasilitas itu akan mempunyai suatu kapasitas berapa. Nanti juga akan berkaitan dengan kapasitas itu dengan apa? Persediaan. Ya, jadi suatu perusahaan secara kompetitif harus bisa mempertimbangkan apakah fasilitas yang nanti akan digunakan oleh perusahaan itu merupakan fasilitas yang banyak. Perusahaan akan memilih banyak fasilitas atau membangun banyak fasilitas. Nah, tujuannya biasanya kalau suatu perusahaan mempunyai banyak fasilitas adalah untuk bisa merespon keinginan konsumen. Ya, tapi semakin banyak fasilitas pasti biayanya juga akan semakin tinggi, tapi di sisi yang lain respon terhadap konsumen akan semakin tinggi. Tapi ketika suatu perusahaan mau mengefisiensikan proses produksi atau rantai pasokannya, mungkin perusahaan hanya akan membangun beberapa fasilitas saja, ya, dengan harapan tapi pastinya dia tetap bisa akan memenuhi keinginan konsumen juga. Ya, bagaimana suatu perusahaan bisa mengatur itu, ya? Mungkin dengan sedikit fasilitas, tapi bagaimana juga akan bisa membuat respon terhadap konsumen juga lebih baik. Nah, itu sebenarnya yang diinginkan. Nah, artinya bagaimana suatu perusahaan harus bisa memutuskan dia harus membuat fasilitas berapa, ya, dia akan berhubungan dengan banyak fasilitas yang seperti apa ketika dia berhubungan dengan banyak perusahaan-perusahaan dalam rantai pasokan, ya kan. Nah, kemudian juga akan menentukan kapasitas, jadi kecil apa enggak nih fasilitasnya, jadi akan berimbas pada inventory nantinya, ya. Oke, jadi itu ya keputusan mengarah fasilitas berkaitan dengan itu. Maka komponen berkaitan dengan keputusan fasilitas pasti akan berkaitan dengan peran yang saya katakan tadi, ya. Peran, apakah fasilitas itu sebagai apa, ya. Bisa jadi sebagai tempat produksi, tempat fabrikasi, tempat perakitan, atau untuk gudang, apakah gudang itu penyimpanan atau gudang untuk tempat transit, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, berikutnya komponen keputusan fasilitas yang lain selain berkaitan dengan peran, ya kan, juga akan dengan lokasi, di mana satu perusahaan itu menempatkan lokasi dari fasilitas yang akan dia pilih, ya. Jadi lokasinya itu ada di mana. Nah, itu tergantung dari apakah perusahaan itu di dalam membuat jaringannya, ya, atau jaringannya apakah tersentralisasi, apakah terdesentralisasi, atau terpusat pada satu tempat, ya, atau mungkin akan meletakkan pada beberapa tempat, ya, ya, sehingga itu juga perlu menjadi komponen keputusan fasilitas untuk bisa menetapkan lokasinya, apakah akan tersentralisasi, apakah akan terdesentralisasi, ya. Oke, berikutnya adalah kapasitas. Nah, kapasitas ini berkaitan dengan besar kecilnya fasilitas yang akan dibangun atau yang akan dipilih oleh suatu perusahaan, ya. Ketika kapasitasnya itu terlalu besar, ya, sehingga fasilitas yang dibangun juga akan besar, itu juga akan menghasilkan biaya yang tinggi. Tapi mungkin juga responsif akan cepat, ya, karena dia akan menyediakan dalam jumlah banyak sehingga permintaan konsumen yang banyak itu akan segera terpenuhi semuanya. Tapi balik lagi, ya, ketika dia mungkin lebih kepada efisiensi, dia lebih cenderung mungkin membangun fasilitas dengan kapasitas yang tidak terlalu tinggi, ya. Tapi konsekuensinya mungkin transportasi yang mungkin harus dimaksimalkan untuk bisa memenuhi keinginan konsumen ketika di dalam fasilitas itu inventorinya habis, ya. Nah, itu tidak mungkin juga bisa dilakukan
untuk supaya efisiensi mungkin dia membuat satu moda transportasi yang murah. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi akan ada banyak pilihan-pilihan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Oke, keputusan fasilitas yang lainnya ya berkaitan dengan ukuran ya. Jadi kita perlu memikirkan dari ukuran yang terkaitan dengan metrik ya, atau terkait dengan fasilitas. Tadi kita sudah menggambarkan bahwa pasti akan juga terkait dengan kapasitas, kayak pemanfaatan, waktu pemrosesan atau setup ya. Apalagi ketika suatu perusahaan itu ya tempat operasionalnya atau tempat fasilitas operasionalnya itu berkaitan dengan ini strategi proses ya. Ketika strategi prosesnya menuju pada mass customization, berarti produk yang diproduksi adalah bervariasi dan banyak ya. Artinya dengan segitu dia mungkin perlu tempat yang agak luas ya, karena ada banyak variasi yang mungkin diproduksi oleh satu perusahaan, atau perusahaannya itu cenderung pada proses continuous ya. Nah, itu berkaitan dengan mesin yang gede ya, pasti yang gede, sehingga strategi layoutnya pasti akan berorientasi pada produk ya enggak. Masih ingat enggak dengan pelajaran-pelajaran itu? Nah, ini akan terkait dengan fasilitas yang menjadi salah satu pemicu untuk bisa membuat kinerja rantai pasokan itu menjadi efektif dan efisien. Jadi menentukan fasilitas itu penting banget ya buat rantai pasokan, dan itu terkait dengan apa? Tadi ya, dengan layout, dengan proses, ya kan? Jadi pelajaran manajemen operasional itu tetap harus dipahami. Oke. Berikutnya fasilitas yang berkaitan dengan strategi rantai pasokan ya. Apakah menuju ke responsif, apakah menuju ke efisiensi. Tapi sebenarnya sudah kita sampaikan tadi ya, kalau suatu perusahaan ingin efisiensi, mungkin perusahaan akan membangun dengan sedikit fasilitas, sehingga akan bisa mempengaruhi persediaan yang rendah dan biaya akan tidak mahal ya. Tapi kelemahannya ya dia akan responsifnya terhadap konsumen pasti akan rendah ya, karena dia tidak akan membangun fasilitas-fasilitas yang mendekati konsumen pastinya ya. Dia akan membangun fasilitas-fasilitas mungkin yang jauh dari konsumen, dan berikutnya dia tidak akan membangun fasilitas-fasilitas di setiap ya produk yang dipasarkan ya kan. Dia mungkin untuk beberapa daerah atau tempat yang memasarkan produknya, mungkin dia hanya membangun satu fasilitas yang mungkin berdekatan dengan tempat memasarkan produk itu ya. Jadi tidak semua tempat-tempat di mana dia memasarkan produk dia memasang fasilitas atau mendirikan fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan persediaannya untuk bisa merespon lebih cepat ya, karena dia lebih cenderung pada efisiensi gitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan ini, sebenarnya sama dengan yang tadi, kita lanjutkan dengan inventory. Nah, jadi sebenarnya akan ada keterkaitan nanti fasilitas dengan inventory maupun dengan transportasi, dengan sourcing, dengan price ya, information, pasti akan ada ini apa kaitannya ya. Jadi bagaimana suatu perusahaan bisa memadukan ya antara keputusan-keputusan di dalam elemen-elemen pemicu kinerja rantai pasokan untuk bisa menghasilkan kinerja yang efisien untuk rantai pasokannya. Nah, oke. Berkaitan dengan inventory. Nah, peran inventory dalam rantai pasokan itu berkaitan dengan penyediaan ya, jenis-jenis persediaan di dalam rantai pasokannya ya. Jenis-jenis persediaan kita tahu ada banyak ya, ada 4. Ada raw material, ada work in process, ada MRO ya, spare part mungkin, atau ini ada satu lagi komponen-komponen barang ya, komponen-komponen barang yang bisa menghasilkan produk, misalkan bagian
pintu mobil ya, bagian kaca atau kaca mobil atau bumper mobil gitu kan. Terus satu lagi adalah finish good ya, finish good. Nah, ini adalah jenis-jenis persediaan. Nah, inventory sendiri pada dasarnya itu ada. Kenapa kok tiba-tiba ada inventory, ada persediaan? Itu persediaan apakah itu ini 5 jenis itu ya? Kenapa kok ada persediaan? Nah, biasanya karena adanya perbedaan antara penawaran dan permintaan. Jadi ketika ada satu permintaan dari konsumen misalkan ya terhadap suatu produk tertentu, tapi ternyata yang terjual tidak sesuai dengan permintaan, ya kan? Ya akhirnya ada banyak persediaan. Nah, persediaan itu bisa di mana-mana akhirnya ya, di rantai pasokan itu ya, bisa di perusahaan ya, bisa di distributor atau mungkin di retailer atau di konsumen akhir pastinya. Ya, yang itu perlunya harus diseimbangkan supaya tidak terlalu banyak persediaan atau yang tidak seimbang ya, mungkin di retailer banyak, di distributor lebih sedikit atau di konsumen akhirnya lebih sedikit. Nah, diharapkan ada keseimbangan karena supaya semuanya mempunyai beban persediaan yang tidak terlalu banyak ya, seimbang. Nah, perbedaan yang terjadi antara permintaan dan penawaran itu biasanya akan tergantung dari proses produksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Misalkan pabrik baja. Nah, pabrik baja ini dia tidak akan bisa membuat suatu proses produksi sesuai dengan permintaan ya, tanpa mengindahkan kapasitas produksi maksimal ya, tanpa seperti itu, karena akan membuat biaya pasti akan lebih mahal kalau dia akan memproduksi dalam jumlah yang rendah ya, di bawah kapasitas perusahaan. Nah, pastinya akan menanggung beban biaya yang tinggi. Nah, karena itu pastinya nanti akan ada persediaan. Karena ketika dia membuat ya kan, sedangkan permintaannya mungkin tidak akan sebanyak itu ya. Jadi pasti akan ada persediaan. Demikian juga di toko retail, persediaan itu akan ada untuk bisa membuat mengantisipasi permintaan konsumen. Nah, ada juga istilah zero inventory, bahwa perusahaan itu tidak ada persediaan. Nah, itu memang kadang yang diinginkan oleh suatu perusahaan, bahwa perusahaan tidak perlu ada persediaan. Tapi syaratnya ketika produk itu diinginkan konsumen, produk itu akan segera datang ya, akan tepat waktu. Dan itu yang sulit yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga zero inventory itu akan sulit dilakukan oleh suatu perusahaan. Pasti ya, nanti akan ada inventory, pasti inventory itu akan ada, tapi minimal biasanya begitu. Nah, itu ya, jadi gambaran persediaannya adalah kira-kira seperti itu ya, peran inventory dalam rantai pasokan ya. Jadi sekarang hal yang lain yang perlu dipahami, bahwa si inventory itu adalah merupakan aset juga buat suatu perusahaan ya, aset. Dan kemudian berikutnya ketika berkaitan dengan persediaan, nah persediaan itu ada di mana, di fasilitas yang mana ya. Jadi berkaitan juga dengan daya tanggap atau respon ya. Jadi semakin banyak inventory ya pada suatu fasilitas tertentu, dia mungkin akan lebih cepat untuk bisa memenuhi keinginan konsumen. Nah, makanya perusahaan harus bisa memahami ini perilaku dari produk ini ya. Perilaku dari produk ini yang dihasilkan perusahaan, apakah cepat turnovernya ya, cepat lakunya atau kayak gimana. Nah, itu harus dipahami oleh suatu perusahaan. Oke, kita lanjutkan pada slide. Nah, peran dalam strategi kompetitif berkaitan dengan rantai pasokan. Ya, oke, kita lihat kayak gimana peran inventory pada strategi kompetitif dalam suatu perusahaan. Peran dalam strategi kompetitif, inventory itu atau persediaan itu nanti pasti akan berkaitan dengan bentuknya ya. Bentuknya itu ya berkaitan dengan macam-macam persediaan itu tadi, juga akan berkaitan dengan lokasi di mana persediaan itu ditempatkan, dan juga akan berkaitan dengan jumlah persediaan.
Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi kan, ya, berkaitan dengan jumlah dan fasilitas ya, lokasi. Nah, jadi akan sangat terkait ya, ketika suatu perusahaan sudah menentukan fasilitas, nah dia juga akan bisa memperhitungkan kira-kira di fasilitas tersebut akan menaruh persediaan seberapa ya, dan juga lagi adalah macam persediaan itu apa ya, misalkan work in process. Nah, work in process kan biasanya akan akan segera dipakai biasanya ya, untuk diproses sampai menjadi produk jadi. Nah, mungkin dia perlu memikirkan gudang itu ya, gudang penyimpanannya pasti harus dekat dengan tempat operasional selanjutnya. Nah, yang perlu dipikirkan ya. Jadi apa namanya, keputusan mengenai inventory nanti ya, itu adalah perannya itu akan terbagi beberapa beberapa hal ya, komponen dalam keputusan persediaan akan berkaitan dengan siklus persediaan. Nah, siklus persediaan itu berkaitan dengan pengisian kembali sebenarnya. Jadi di dalam siklus persediaan itu berkaitan dengan jumlah rata-rata dari persediaan yang ada dalam satu fasilitas. Nah, nantinya akan berkaitan dengan pengisian kembali. Kapan pengisian kembali itu dilakukan oleh suatu perusahaan sehingga persediaan itu nggak sampai habis, tapi sudah diisi kembali ya. Kemudian juga akan berkaitan dengan safety stock. Nah, persediaan itu juga akan dipertimbangkan terhadap persediaan penyelamat ya, persediaan penyelamat ketika ada fluktuasi permintaan yang tinggi. Maka ketika ada proses produksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan itu pasti akan mempertimbangkan itu ya, jumlah permintaan itu tidak hanya pada permintaan konsumen juga, tapi bagaimana suatu perusahaan mempertimbangkan untuk safety stock juga ya. Jadi berapa jumlah yang harus disediakan sebagai stok atau persediaan pengaman. Tingkat ketersediaan produk berkaitan dengan ketersediaan produk ya, ketersediaan produk di dalam suatu persediaan yang merupakan trade off antara layanan pelanggan dan biaya. Jadi perusahaan perlu mempertimbangkan jumlah yang perlu disediakan ya. Jadi jumlah yang perlu disediakan itu tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Jadi bagaimana dia bisa memperkirakan, atau perusahaan itu bisa memperkirakan dengan biaya yang minimal dia bisa memenuhi keinginan konsumen dengan jumlah persediaan tertentu ya. Kemudian persediaan musiman berkaitan dengan beberapa persediaan terhadap suatu produk-produk musiman yang dijual oleh suatu perusahaan. Jadi perusahaan pun mungkin akan menjual produk-produk musiman, dan bagaimana dia harus mempertimbangkan keputusan persediaan terhadap bahan baku mungkin ya, atau finish good ya, untuk produk-produk musimannya. Komponen dalam kebutuhan persediaan yang lain ya berkaitan dengan ukuran ya, kita lihat aja ya. Tadi ya kita bisa melihat ada waktu siklus, persediaan rata-rata, perubahan persediaan ya. Kemudian ada ukuran batch pengisian. Jadi bagaimana suatu perusahaan itu bisa mengisi kembali ya suatu persediaan sesuai dengan batch-nya ya, supaya tidak terlalu banyak persediaan yang nanti terkumpul dalam suatu fasilitas. Nah, berkaitan dengan respons dan efisiensi suatu persediaan, kita bisa melihat bahwa meningkatnya persediaan umumnya membuat rantai pasokan lebih responsif. Iya, jadi semakin banyak persediaan memang diharapkan, atau gini, persediaan yang banyak itu mungkin berkaitan dengan permintaan konsumen yang banyak banget, sehingga suatu perusahaan karena pengen responsif terhadap permintaan itu, dia akan menyediakan persediaan dalam jumlah yang banyak ya.
tingkat persediaan yang lebih tinggi memfasilitasi pengurangan biaya produksi dan transportasi ya. Kalau satu perusahaan meminta tingkat persediaan yang tinggi, maka perusahaan itu akan melakukan proses produksi dengan kapasitas yang sesuai ya. Jadi biaya produksi mungkin akan berkurang dan semakin dia memproduksi dalam jumlah yang banyak. Dan transportasi berkaitan dengan total load ya dari satu produk yang dimasukkan dalam truk ya. Truk itu berkaitan dengan load atau bebanan yang diberikan ya. Jadi moda transportasi itu akan maksimal dalam mengangkut produk yang dihasilkan. Nah, itu akan lebih efisien. Tapi ada juga yang efisiensi mungkin ya. Jadi dia mungkin lebih cenderung untuk dalam jumlah yang kecil-kecil ya. Jadi transportasinya mungkin kalau dibandingkan dengan satu transportasi mungkin tidak penuh ya. Nah, tapi di sisi yang lain makanya ya ada outsourcing itu, nanti kita bicara outsourcing. Truk ini pastinya tidak akan memuat dari produk yang dihasilkan oleh produk kita ya. Kalau truk itu adalah angkutan yang kita sewa ya, dia mungkin akan mengangkut beberapa produk-produk dari perusahaan yang lain. Ya, itu adanya satu perusahaan itu perusahaan outsourcing itu pasti akan bisa meningkatkan surplus rantai pasokannya. Ya, oke, kita lanjutkan dengan transportation. Nah, tadi kan inventory juga akan berkaitan dengan transportasi. Tadi peran transportasi dalam rantai pasokan adalah memindahkan produk ya dari satu tahapan ke tahapan berikutnya, atau dari satu tempat ke tempat berikutnya di dalam suatu rantai pasokan. Dan akan berdampak pada responsif dan efisiensi. Artinya kita akan bisa memilih ya, kita akan lebih responsif atau ke efisiensi. Jadi transportasi yang cepat ya, mungkin dia lebih respon ya, tapi biayanya mahal ya. Memungkinkan daya tangkap yang lebih tapi biayanya yang mahal. Efisiensi mungkin daya tangkapnya rendah tapi biayanya juga rendah. Itu yang mungkin diinginkan dari strategi rantai pasokan yang lebih kepada efisien. Nah, transportasi juga akan mempengaruhi persediaan dan fasilitas. Ya kan? Dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, pasti saudara-saudara sudah paham bagaimana keterkaitannya. Dan transportasi dalam rantai pasokan ya, dalam strategi kompetitifnya mengizinkan perusahaan menyesuaikan lokasi, fasilitas dan persediaannya untuk bisa menemukan keseimbangan yang tepat antara daya tanggap dan efisiensi. Jadi transportasi itu pasti akan berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, dan berkaitan dengan fasilitas dan jumlah yang akan dibawa ya oleh moda transportasi ini pastinya akan terkait juga dengan persediaan yang ada di dalam suatu perusahaan. Nah, bagaimana akhirnya transportasi ini juga ikut ya untuk supaya bisa dia mencapai strategi kompetitifnya. Jadi gimana nantinya dia bisa mengatur rute untuk pengambilan barang-barang yang mau dikirim ya. Jadi berkaitan dengan dimana fasilitas itu ya, artinya dia akan mengambil dari tempat yang mana aja. Nah, dia harus menentukan rute ya, menemukan keseimbangan yang tepat antara daya tanggap dan efisiensi. Nah, komponen keputusan transportasi itu berkaitan dengan desain jaringan transportasi. Jadi keputusan mengenai transportasi itu ya, jaringan transportasi itu kayak gimana ya. Jadi juga akan terkait dengan rute ya, kemudian lokasi, makanya tadi berkaitan dengan lokasi untuk strategi kompetitifnya, juga moda transportasi yang dipakai ya. Berikutnya adalah berkaitan dengan apakah transportasi yang dipakai ini akan langsung kepada tempat yang dituju ya, atau dropshipping, atau
dia akan menuju ke tempat-tempat fasilitas perantara, ya. Misalkan di gudang, ya, gudang penyimpanan atau di cross docking atau biasa dikenal dengan distribution center, ya. Oke. Pilihan moda transportasi itu bisa macam-macam, ya, udara, truk, kereta api, laut, dan pipa, ya. Atau kalau misalkan berkaitan dengan informasi mungkin bisa pada internet atau sistem, ya, sistem jaringan yang berbasis pada teknologi. Nah, pilihan pada moda transportasi itu juga tergantung pada kecepatan, ukuran pengiriman, biaya pengiriman, dan fleksibilitas. Oke, jadi bisa nyampur, ya, moda transportasi yang dipakai, ya, bisa udara, kemudian pada kontainer, mungkin pada box, kemudian pada moda transportasi sepeda, mungkin, ya, sepeda motor, sampai pada tempat-tempat pengiriman pada konsumen akhir. Oke. Nah, ukuran-ukuran pada transportasi ini bisa berkaitan dengan apa aja, ya, untuk keputusan mengenai transportasi, mungkin pada biaya transportasi, terus ukuran pengiriman rata-rata dalam arti apakah kita akan mengirimkan dalam jumlah kapasitas penuh dari moda transportasi, apakah separuh, ya. Kemudian rata-rata biaya transportasi pengiriman, rata-rata biaya transportasi keluar, ya, berkaitan dengan inilah biaya-biaya yang berkaitan dengan transportasi. Nah, ini perlu dipikirkan karena nanti akan berkaitan dengan kinerja rantai pasokan yang harus disesuaikan dengan kinerja keuangan perusahaan pastinya, ya, atau dengan strategi bersaing dari suatu perusahaan, ya. Itu perlu dipikirkan juga. Kemudian responsif versus efisiensi. Responsif versus efisiensi ini berkaitan dengan strategi rantai pasokan, ya, apakah dia menuju pada responsif atau efisiensi. Jadi akan berkaitan dengan biaya pengangkutan suatu produk, ya. Biaya pengangkutan pasti kalau dia akan melakukan efisiensi, ya, pasti akan memilih moda transportasi, kemudian pemilihan rute yang efisien, ya. Kalau responsif mungkin akan berkaitan dengan kecepatan pengangkutan, ya. Jadi udah jelas kalau misalkan dia responsif pasti akan lebih ini, ya, lebih mudah, ya, karena fasilitas-fasilitas itu akan selalu berdekatan dengan tempat-tempat pelanggannya, ya, akan lebih gampang. Menggunakan moda transportasi yang cepat, meningkatkan responsif dan biaya transaksi, tetapi menurunkan biaya penyimpanan atau persediaan atau inventaris. Oke, kita menuju berikutnya adalah information. Information ini berkaitan dengan informasi yang disampaikan dalam rantai pasokan. Nah, informasi itu, jadi perannya dalam rantai pasokan adalah penyampaian informasinya, ya. Pemanfaatan berkaitan dengan ini, penyampaian informasi dan koordinasi. Jadi diharapkan setiap rantai pasokan itu menerima informasi, ya, menerima informasi dari setiap perusahaan yang menyampaikan informasi dalam rantai pasokannya, ya. Dan nah, informasi itu diharapkan akan bisa meningkatkan daya tanggap dari setiap perusahaan-perusahaan di dalam rantai pasokannya dan akan bisa mengurangi biaya dalam arti biaya itu akan berkurang ketika kita bisa mendapatkan informasi dengan tepat, ya, tepat waktu, ukuran dari satu informasi apa coba? Tepat waktu, kemudian akurat, ya kan, relevan, dan satu lagi adalah bentuk, ya, bentuk. Jadi ketika informasi itu keluar dari suatu sistem informasi yang berbasis komputer, maka bentuk ini penting, ya. Jadi kalau bentuknya terlalu bentuknya misalkan terlalu banyak, ya, atau bentuknya tidak fokus mungkin, ya, untuk yang penerima, mungkin juga akan bisa membuat informasi itu menjadi bias,
ya. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan ya untuk informasi ya. Apa sih standar atau ukuran dari suatu informasi itu apa? Relevan ya. Informasi adalah penerangan utama yang dapat digunakan untuk memberikan sesuatu yang lebih tinggi sekaligus meningkatkan efisiensi. Ya. Jadi maka ketika informasi atau standar ukuran informasi itu bisa dilakukan atau diimplementasikan dengan baik, maka akan lebih efisien ya setiap operasional yang dijalankan dalam suatu perusahaan. Dan peran dalam strategi kompetitif ya. Informasi yang benar akan dapat membantu rantai pasokan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan biaya yang lebih rendah. Ya, jadi itu tadi berkaitan dengan ukuran informasi ya. Adalah komponen keputusan informasi. Komponen keputusan informasi ya, dorong versus tarik ya, persyaratan dan penggunaan informasi yang berbeda ya. Jadi kita perlu tahu ya, informasi itu kan akan berkaitan dengan banyak hal ya, antara lain adalah penyampaian produk ya, penyampaian produk. Nah, penyampaian produk itu apakah apa? Dorong, tarik ya kan. Nah, itu akan mempengaruhi ya nanti di dalam penyampaiannya ya, sehingga informasi itu nanti penyampaiannya juga harus jelas apakah produk itu akan disampaikan dengan dorong atau tarik. Kalau dorong kan berkaitan dengan antisipasi untuk melakukan persediaan, kalau tarik lebih cenderung pada sesuai dengan permintaan konsumen. Jadi bagaimana informasi itu harus sesuai dengan permintaan itu ya, harus disampaikan dengan sesuai dengan permintaan itu. Koordinasi dan berbagi informasi. Jadi koordinasi antara rantai pasokan. Jadi pada dasarnya informasi itu harus bisa tersampaikan pada seluruh rantai pasokan. Demikian juga pada saat satu perusahaan itu melakukan perencanaan penjualan dan operasi, yang biasanya dilakukan pada jangka perencanaan penjualan dan operasi dan SNOP itu biasanya ya, SNOP biasanya itu ya istilahnya dilakukan pada perusahaan untuk jangka apa? Ya, jangka menengah. Ya, informasi itu dibutuhkan ketika perusahaan untuk melakukan perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah ini ketika merencanakan pada jangka menengah, apakah kapasitas produksi kita sesuai untuk permintaan konsumen? Apakah perlu outsourcing? Ataukah perlu memutuskan mengenai keputusan mengenai sumber. Nah, kita nanti salah satu pemicu rantai pasokan adalah sumber juga, sourcing. Nah, terkait juga kan. Jadi itu yang perlu disampaikan. Jadi ada hambatan apapun perlu diinformasikan di dalam rantai pasokan. Jadi berkaitan dengan SNOP itu, yaitu tadi apakah kita perlu melakukan outsourcing. Sumber kita akan dari mana untuk bisa menghasilkan produk kita. Produk handphone misalkan ya, apakah handphone itu akan dikerjakan sendiri oleh perusahaan? Ya kan? Apakah perusahaan hanya mempunyai konsep yang kemudian setiap komponen-komponen dari si handphone itu akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan outsourcing? Pastinya perusahaan outsourcing itu untuk bisa menghasilkan surplus rantai pasokan, perusahaan outsourcing itu tidak akan membuat komponen-komponen handphone dari satu merek handphone. Pastinya dia akan membuat komponen-komponen produk handphonenya itu untuk berbagai macam merek handphone. Kalau dia hanya membeli dari satu merek handphone, dia pasti akan rugi, tidak surplus lagi. Nah, suatu perusahaan pasti harus memilih ya perusahaan outsourcing yang bisa membuat surplus rantai pasokannya. Gitu ya. Dukung pada keputusan informasi itu berkaitan dengan teknologi juga gitu ya. Jadi untuk bisa menyampaikan informasi perlu nggak kita memakai teknologi, gitu kan? Nah, biasanya untuk bisa menghubungkan informasi antar organisasi, perusahaan itu membentuk suatu sistem antar organisasi atau interorganizational system. Ya, nanti akan ada berbagai macam teknologi yang dipakai. Nah, tergantung perusahaan itu mau memakai yang mana. Nah, tapi tidak semudah itu ya. Tidak semua perusahaan-perusahaan dalam rantai pasokan itu mampu untuk berinvestasi pada teknologi. Kemudian komponen-komponen keputusan informasi ya.
Jadi kita bisa melihat ada perkiraan ya, perkiraan peramalan terhadap permintaan ya, berkaitan dengan faktor musiman ya, berkaitan dengan permintaan yang bervariasi ya. Informasi-informasi yang harus tersampaikan. Kemudian berikutnya adalah kompleksitas ya, versus informasi dalam informasi. Jadi informasi pastinya akan bisa membantu perusahaan untuk bisa meningkatkan efisiensi dan daya tanggap. Tadi kita sudah bicarakan itu ya, bahwa informasi bisa mengefisiensikan rantai pasokan. Lebih banyak informasi meningkatkan kompleksitas dan biaya infrastruktur dan analisis secara eksponensial, sementara nilai marginal akan berkurang karena investasi kita terlalu tinggi terhadap teknologi. Nah, kita perlu pikirkan apakah perlu untuk seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, peran dalam rantai pasokan ya, seperangkat proses bisnisnya diperlukan untuk bisa membeli barang dan jasa. Jadi perusahaan itu mulai harus memikirkan apakah dia perlu melakukan sourcing atau enggak ya. Artinya dia perlu memikirkan dia akan sourcing seperti apa gitu ya, untuk bisa menghasilkan barang dan jasa yang akan dia produksi. Apakah dia akan in-house ya, in-house berarti dia akan mengerjakan sendiri, apakah dia akan mempekerjakan perusahaan lain untuk mengerjakan pekerjaannya ya, atau outsourcing. Ya, apakah tugas-tugas dilakukan oleh sumber daya internal atau in-house atau perusahaan atau pihak ketiga? Ya, internal perusahaan atau pihak ketiga. Globalisasi menciptakan lebih banyak pilihan sumber daya dengan peluang yang cukup besar dan risiko yang potensial. Ya, jadi globalisasi itu akan persaingan ya. Perusahaan itu harus berpikir kalau dia akan mengerjakan sendiri, dia punya sumber daya enggak ya? Sumber daya yang tentu berkompeten ya. Kalau enggak ya, kenapa enggak dia melakukan melakukan outsourcing. Kalau dia akan melakukan outsourcing, nah perusahaan juga harus berpikir perusahaan outsourcing yang dia pilih ya, apakah bisa meningkatkan surplus rantai pasokan. Nah itu ya, sebagai sebagai pertimbangan ya suatu perusahaan. Nah, peran dalam strategi kompetitif, keputusan sumber daya sangat penting karena mereka mempengaruhi tingkat efisiensi data. Ya, sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi, ketika satu perusahaan itu harus membuat satu keputusan, dia harus berpikir apakah in-house atau outsourcing. Kalau in-house ya kebutuhan sumber dayanya mencukupi pastinya. Tapi kalau dan dari sisi biaya lebih efisien, oke, tidak ada masalah, dia akan in-house. Tapi ketika itu sumber daya tidak mencukupi dan biaya lebih mahal ketika dia harus mengerjakan sendiri, mengapa enggak dia melakukan outsourcing? Dan balik lagi, ketika dia membeli perusahaan-perusahaan outsourcing, dia harus melihat apakah perusahaan outsourcing itu akan bisa meningkatkan surplus rantai pasokan. Komponen keputusan sourcing ya, tadi apa sebenarnya apa yang saya jelaskan diperinci lagi di sini ya, ya. Kemudian pemilihan pemasok, nah itu tadi berkaitan dengan pemilihan perusahaan-perusahaan outsourcing. Oke. Ya, komponen kebutuhan sourcing yaitu nanti berkaitan dengan kemampuan perusahaan ya, dan bagaimana dia bisa melakukan pembayaran ya ketika dia bekerja sama dengan perusahaan. Oke. Dan pricing. Nah, pricing ini berkaitan dengan harga ya, harga akan peran pricing dalam rantai pasokan adalah suatu harga yang ditentukan oleh suatu perusahaan ya untuk barang dan jasanya ya. Harga itu di mana ya, bisa jadi di aktivitas-aktivitas yang dijalankan dalam rantai pasokannya ya, pada proses pembelian, transportasi, pergudangan, sampai akhirnya pricing yang berkaitan dengan harga jual produk ya, dari suatu produk yang dihasilkan suatu perusahaan.
Nah, dan ini akan mempengaruhi tingkat responsif rantai supply yang dibutuhkan dan profil permintaan yang berusaha dilayani oleh rantai pasokan ya. Jadi penentuan harga itu akan terkait juga dengan apakah misalkan butuh cepat enggak ini ya, misalkan perlu dikirimkan cepat enggak ya. Uh, itu juga akan mempengaruhi ini apa namanya harga. Nanti ada harga menu ya, istilahnya harga menu ya, kalau ada perubahan-perubahan dari harga standar ya. Oke, berikutnya peran dalam strategi kompetitif. Perusahaan dapat memanfaatkan strategi penetapan harga yang optimal untuk bisa meningkatkan efisiensi dan daya tanggap ya. Jadi dia ya boleh dia membuat satu harga yang optimal ya, untuk supaya dia bisa mengefisiensikan proses produksi dan daya tanggap terhadap terhadap rantai pasokan dan juga konsumen akhir sampai pada konsumen akhir. Strategi penetapan harga bisa bervariasi untuk bisa memenuhi berbagai persyaratan respon pelanggan ya. Harga bisa macam-macam ya. Di dalam aktivitas rantai pasokan itu kan kita tahu ada harga harga untuk transportasi, pengiriman ya kan. Nah, itu bisa mempunyai harga tetap atau harga menu ya, dimana kan misalnya pengen cepat ya mungkin berbeda ya ini harganya. Misalkan kalau pengiriman paket misalkan ya, kalau kamu mau ngambil sendiri ya udah harganya udah termasuk dalam pengiriman yang kemarin, tapi kalau misalkan saya harus mengantarkan ke tempat kamu ya tambah harganya. Nah itu ya, nah itu juga perlu dipikirkan ya. Nah, komponen keputusan pricing ya, kemudian itu yang dimaksud dengan harga menu tadi ya. Harga menu itu harga yang bervariasi ya, tergantung pada permintaan. Oke, komponen keputusan pricing ya akan tergantung dengan beberapa hal ini yang sedikit banyak sudah saya jelaskan. Kemudian pertukaran keseluruhan berkaitan dengan pricing, berkaitan dengan laba perusahaan. Jadi bisa memahami struktur biaya dalam melakukan aktivitas rantai pasokan dan nilai yang dibawa aktivitas ini ke rantai pasokan. Jadi bisa mempertimbangkan ya biaya yang terjadi dalam setiap aktivitas rantai pasokan dan nilai dari ketika kita menentukan harga tersebut apakah sudah sesuai ya dengan aktivitas yang dijalankan. Kemudian strategi dapat mendukung efisiensi dalam rantai pasokan, menurunkan biaya rantai pasokan, dan mempertahankan pangsa pasar atau mencuri pangsa pasar. Nah, strategi dapat mendukung efisiensi. Jadi penentuan pricing itu nanti juga akan bisa mendukung efisiensi dalam rantai pasokan. Ya, kalaupun memang dia tidak respon ya. Kalau misalkan respon pasti biayanya akan tinggi ya. Biasanya akan tinggi ya, tapi dia juga dapat melakukan efisiensi dalam rantai pasokan dengan menurunkan biaya rantai pasokan dengan mempertahankan pangsa pasar atau mencuri pangsa pasar ya. Dia mencari peluang untuk bisa membuat suatu biaya menjadi lebih rendah. Oke, harga diferensial dapat digunakan untuk menarik pelanggan dengan berbagai kebutuhan ya. Strategi harus membantu meningkatkan pendapatan dan mengejarkan biaya atau keduanya ya. Strategi bisa meningkatkan pendapatan atau mengejarkan biaya. Jadi keduanya itu harus bisa diseimbangkan. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi pemicu rantai pasokan yang 6 itu suatu perusahaan harus bisa membuat keputusan yang tepat ya, sehingga nantinya akan bisa menghasilkan suatu kinerja rantai pasokan yang efisien dan efektif, dan tentunya akan disesuaikan dengan kinerja keuangan suatu perusahaan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.